Perintah Kaisar Naga. Bab 541-545. Bab 541. Saat Felix Qian berbicara, terlihat tangannya menggenggam, dan dia dengan lembut memasukkannya ke mulutnya dan meniup. Semburan suara keras datang dari mulut Felix Qian. Dengan suara itu, seluruh genangan air mulai mendidih dengan hebat, dan segera pusaran muncul satu demi satu, seolah-olah ada raksasa yang tak terhitung jumlahnya di dalam air. Tuan Chen, hati-hati, dia akan mendorong racun. Penatua buru-buru mengingatkan Dev. Melihat genangan air di bawah kakinya, tubuh Dev melompat lurus ke atas. Tetapi tepat ketika Dev melompat, serangga beracun yang tak terhitung jumlahnya lebih dari 1 inci tiba-tiba muncul dari air, dan serangga beracun yang padat bergegas keluar dari air dan langsung menuju Dev. Puluhan ribu serangga beracun langsung menekan langit ke dalam kegelapan, dan Dev terselubung di dalamnya, dan tidak ada cara untuk menghindarinya. Segera, serangga beracun itu langsung menenggelamkan Dev, dan serangga beracun yang tak terhitung jumlahnya membungkus tubuh Dev dan dengan cepat jatuh dari udara. Plung! Dev jatuh langsung ke kolam, dan segera tidak ada jejak. Perlahan, air kolam kembali tenang, dan hanya sesekali terlihat gelembung-gelembung yang muncul. Melihat adegan ini, keempat tetua dan Zaheri semuanya terkejut, dan wajah mereka menjadi pucat. Ayo lari! Tiba-tiba, penatua pertama berteriak, berbalik dan berlari. Tanpa Dev, bagaimana mungkin orang-orang ini menjadi lawan Felix Qian, dan hanya ada satu jalan buntu yang tersisa. Zaheri menarik Maria dan berbalik dan berlari. Hahaha, kalian terlalu naif, tidak ada yang bisa lepas dari telapak tanganku. Felix Qian tertawa keras, tetapi tidak mengejarnya, seolah-olah dia sudah membuat rencana. Melihat Felix Qian tidak mengejar, Zaheri menarik napas lega. Tetapi, belum jauh melarikan diri, terdengar suara gemerisik, dan kemudian merangkak keluar ular berbisa yang tak terhitung jumlahnya dari kedua sisi ngarai, semuanya mengangkat kepala, menjulurkan lidah, dan berhenti di depan semua orang. Melihat ular berbisa yang muncul, semua orang terkejut, dan buru-buru berhenti, tidak ada yang berani mengambil langkah. Lari, kenapa kalian tidak lari? Felix Qian perlahan muncul dari belakang. Ada ular berbisa di depan dan penjahat di belakang. Ekspresi beberapa orang sangat jelek, terutama Maria, dia hanya seorang gadis kecil. Saya belum pernah melihat adegan seperti itu, terutama pertarungan antara Dev dan Felix Qian barusan. Pertarungan antar peri secara umum. Tuan Gu, demi bertahun-tahun kami bekerja keras untukmu, aku harap kamu bisa membiarkan kami hidup. Penatua pertama memandang Felix Qian dan memohon dengan wajah. Membiarkanmu hidup. Felix Qian tersenyum dingin, kamu telah mengikutiku selama bertahun-tahun, tidakkah kamu tahu bagaimana aku menghadapi pengkhianat? Begitu suara Felix Qian jatuh, wajah keempat tetua langsung menjadi sangat jelek dan mengerikan. Mereka tidak berani membayangkan apa yang akan mereka hadapi dalam beberapa saat. Saudaraku, semua orang mati, kita mungkin juga bertarung, dan jika itu jatuh ke tangannya, itu pasti tidak akan berakhir dengan baik. Keempat tetua mengertakkan gigi dan meraung keras. Bertarung. 3 tetua lainnya semuanya menunjukkan senjata mereka. Alih-alih duduk diam, mereka mungkin juga bertarung. Jika itu benar-benar jatuh ke tangan Felix Qian, lebih baik mati. Kapten Su, jaga Nona Sen. Zaheri menyerahkan Maria kepada Nathan Su, dan juga melangkah maju. Pada saat ini, satu orang lagi akan memberi lebih banyak kekuatan. Nathan Su terluka dan hanya bisa melindungi Maria. Dia juga ingin maju, tetapi dia tahu bahwa tubuhnya saat ini tidak akan mengizinkannya. Hahaha, hanya ikan busuk dan udang busuk, mau bertarung denganku. Felix Qian tertawa, matanya penuh dengan penghinaan dan penghinaan. Membunuh. Tetua Perkma berteriak dengan marah, melambaikan senjatanya dan bergegas. Membunuh. Membunuh. 3 tetua yang tersisa dan Zaheri juga berkerumun. Bab 542 senjata tersembunyi. 4 master hebat, 1 grandmaster, kekuatan gabungan tidak bisa diremehkan. 4 balok pedang menyelimuti Felix Qian, dan Zaheri mengeluarkan kipas lipat, menekannya dengan ringan, dan beberapa balok ditembakkan. Pada saat ini, semua orang telah menemukan kemampuan untuk menekan bagian bawah kotak. Awalnya itu adalah senjata tersembunyi milik Zaheri untuk menyelamatkan hidupnya, tetapi dia segera mengeluarkannya. Felix Qian mendengus dingin, dan dengan lambaian tangannya, dia bahkan meraih 4 balok pedang secara langsung, dan tiba-tiba mematahkan pedang keempat tetua, dan kemudian melambaikannya dengan santai, dan keempat tetua terbang keluar. Felix Qian juga melambaikan tangannya yang lain,
dan semua senjata tersembunyi yang ditembakkan oleh Zaheri diturunkan oleh Felix Qian. Senjata tersembunyi belaka, kamu ingin menyakitiku juga. Felix Qian mendengus dingin, menamparnya dengan telapak tangan, dan mengirim Zaheri terbang. Keempat tetua dan Zaheri bahkan bukan lawan untuk satu gerakan, dan mereka terluka parah. Setelah melukai empat tetua dan Zaheri, Felix Qian tidak mengambil kesempatan lagi, tetapi menatap Maria. Adik junior benar-benar cantik, saya tidak tahu apa yang akan dilakukan guru ketika dia mengetahui bahwa Anda ada di tangan saya. Felix Qian berjalan menuju Maria dengan seringai di wajahnya. Maria ketakutan dan bersembunyi di belakang Natansu dengan erat. Natansu menatap Felix Qian dengan wajah jelek dan berkata, saya adalah kapten dari Majelis Pelindung Hukum di Kyoto. Jika Anda membunuh saya, apakah Anda tahu apa konsekuensinya? Hahaha, apakah kamu mengancamku? Biarkan aku memberitahumu, aku akan bisa menguasai 5 racun dalam waktu singkat. Bagaimana jika Winston datang? Aku khawatir kamu tidak akan bisa mengandalkan pelindung hukum. Felix Qian tertawa, masih berjalan menuju Maria. Melihat ini, Natansu mengatupkan giginya, menahan rasa sakit, dan mengayunkan pukulan ke Felix Qian. Felix Qian menepuk Natansu ke samping dan melihat Felix Qian menangkap Maria. Bajingan, biarkan aku pergi, biarkan aku pergi. Maria berjuang mati-matian, tetapi tidak berhasil. Adik kecil, jangan khawatir, aku tidak akan menyakitimu, selama kamu patuh. Saat Felix Qian mengatakan itu, dia mengulurkan tangannya untuk merobek pakaian Maria. Dia ingin mengambil beberapa foto dan mengirimkannya ke Liam Sen, sehingga Liam Sen dapat mematuhinya. Tapi tepat ketika Felix Qian hendak merobek pakaian Maria, dia tiba-tiba merasa pusing dan melepaskan Maria. Maria sangat ketakutan sehingga dia bergegas ke Zaheri dan menatap Felix Qian dengan ngeri. Kamu tidak perlu takut, gadis junior, dia ditembak olehku, dan dia tidak akan selamat. Melihat Felix Qian seperti itu, Zaheri langsung berkata dengan penuh semangat. Ternyata senjata tersembunyi yang baru saja ditembakkan Zaheri hanyalah kedok. Ada jarum beracun setipis rambut sapi. Jika Anda tidak mengidentifikasinya dengan hati-hati, Anda tidak akan dapat melihatnya sama sekali. Senjata tersembunyi lainnya hanyalah tipuan. Jarum beracun setipis rambut sapi ini adalah jurus pembunuh Zaheri yang sebenarnya. Ketika beberapa orang mendengarnya, mereka semua tampak terkejut. Melihat penampilan bergoyang Felix Qian, mereka semua bersemangat. Begitu Felix Qian meninggal, mereka akan aman. Segera, Felix Qian duduk di tanah, dengan kaki disilangkan, dan menatap Zaheri dengan dingin, kamu lupa bahwa aku adalah putra angkat Raja Racun Desa Miao. Hanya jarum beracun, bagaimana itu bisa membunuhku? Meracuniku, itu pasti akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Setelah Felix Qian selesai berbicara, dia mengeluarkan botol porselen dari tubuhnya. Setelah dibuka, ada cacing seukuran kuku dan tubuhnya berwarna hijau. Tanpa ragu-ragu dia menelan cacing itu dalam satu gigitan. Ini adalah pecandu narkoba, dan segera racun di tubuhku akan diserap olehnya. Felix Qian memejamkan matanya sedikit dan duduk tak bergerak. Sekarang adalah waktu terbaik untuk mengambil tindakan terhadap Felix Qian, tetapi beberapa orang semuanya terluka, dan mereka tidak memiliki kemampuan untuk menyerang, dan Maria, seorang gadis biasa, bahkan lebih tidak mungkin untuk melukai Felix Qian itu. Bab 543 lemah, terlalu lemah. Sekarang ular berbisa itu menghalangi jalan, mereka tidak bisa melarikan diri, mereka hanya bisa melihat Felix Qian perlahan mengeluarkan racunnya. Pada saat yang sama, di kolam yang dingin, Dev duduk di dasar kolam yang dingin, tidak bergerak seperti biksu tua yang sedang bermeditasi. Serangga beracun yang tak terhitung jumlahnya menggigit tubuh Dev dan bergegas menyuntikkan racun dari tubuhnya ke tubuh Dev. Segera, Dev sudah memiliki sejumlah besar racun di tubuhnya, tetapi Dev menggunakan teknik konsentrasi hati untuk menyerap racun dan mengubahnya menjadi kekuatan spiritual untuk disimpan di dantiannya. Serangga beracun yang menggigit Dev dengan cepat disedot oleh Dev, dan kemudian perlahan melayang ke permukaan air seperti mayat mumi. 1-2. Segera, semakin sedikit serangga beracun yang menggigit Dev, dan semakin banyak serangga beracun mengambang di air, dan seluruh permukaan air tertutup rapat oleh bangkai serangga. Kekuatan spiritual di tubuh Dev berkembang pesat, dan semburan gelembung keluar dari tubuh Dev, dan itu seperti air di atas panci. Bersenandung. Permukaan air tiba-tiba bergoyang, dan Dev, yang berada di bawah air, membuka matanya. Pada saat ini, dia sudah mencapai puncak pembangunan pondasi. Serangga beracun ini dan udara dingin di kolam yang dingin membuat Dev benar-benar terserap ke dalam tubuhnya.
Jika seseorang menyentuh air kolam saat ini, mereka akan menemukan bahwa air kolam yang semula dingin tidak dingin sama sekali, justru ada jejak kehangatan. Pada saat yang sama, Felix Qian, yang menggunakan cacing pecandu narkoba untuk menyerap racun, juga membuka matanya dan membuka mulutnya tiba-tiba. Serangga itu bergegas keluar dan mengebor kembali ke dalam botol porselen kecil. Lemah, terlalu lemah. Dengan jarum beracun seperti itu masih menginginkan hidupku. Sungguh lelucon. Felix Qian memandang Zaheri dan yang lainnya dengan ekspresi ganas. Melihat Felix Qian baik-baik saja, hati beberapa orang tiba-tiba menjadi abu, dan tidak ada harapan di mata mereka. Apakah kamu tidak berlutut dan memohon padaku? Mungkin aku akan berbelas kasih dan membiarkanmu pergi. Felix Qian melirik semua orang dan bertanya. Tapi tidak ada yang memohon belas kasihan, karena mereka sudah tahu bahwa Felix Qian ini tidak akan membiarkan mereka pergi, dia hanya mempermalukan mereka. Melihat bahwa tidak ada yang memohon belas kasihan, Felix Qian sedikit marah, dan matanya dingin, karena tidak ada yang memohon belas kasihan, saya akan membiarkan Anda merasakan keracunan, tetapi racun saya tidak akan membuat Anda mati dengan segera, itu akan membuatmu menderita. 19 jam kemudian, tubuhmu membusuk dan mati. Felix Qian berkata, mengeluarkan benda seperti sachet, dan setelah membukanya, dia mengeluarkan beberapa benda bubuk, siap untuk melemparkannya ke beberapa orang. Kali ini, semua orang ketakutan, Maria berteriak ketakutan, dan ekspresi yang lain juga sangat jelek. Tepat ketika semua orang merasa bahwa mereka pasti akan mati, tiba-tiba ada aliran air di kolam yang dingin. Segera setelah itu, kolom air besar naik ke langit, dan ada seseorang yang duduk bersila di atas kolom air. Tuan Chen, itu Tuan Chen. Zaheri melihat bahwa orang yang duduk di atas kolom air ternyata adalah Dev. Pada saat ini, mata Dev meledak menjadi dua sinar dingin, yang secara langsung menyebabkan Felix Qian gemetar. Felix Qian menoleh, dan ketika dia melihat bahwa Dev benar-benar bergegas keluar dari dasar kolam, dia tercengang. Yang lain senang ketika mereka melihat bahwa Dev masih hidup. Tidak mungkin, begitu banyak racun, bagaimana tidak membunuhmu? Felix Qian tidak bisa mempercayai matanya. Dengan begitu banyak racun, apalagi satu orang, bahkan sekelompok gajah bisa mati diracun. Bagaimana mungkin Dev baik-baik saja? Ngomong-ngomong, aku harus berterima kasih atas racunmu. Tubuh Dev melayang turun, dan dia tersenyum dingin pada Felix Qian. Felix Qian melihat sekeliling, hanya untuk menemukan bahwa di seluruh permukaan air, semua serangga beracun mati, mengambang di atasnya, sepotong kegelapan. Bab 544 Apa hal yang baik? Ah, aku akan membunuhmu, ini yang telah kukultivasikan selama bertahun-tahun. Melihat racun kesayangannya telah mati, Felix Qian benar-benar kehilangan akal sehatnya dan memukul Dev dengan pukulan. Dev mendengus dingin, tubuhnya menghilang dari pandangan, dan kemudian sebelum Felix Qian bisa bereaksi, dia meninju dada Felix. Felix Qian tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali, seluruh tubuhnya terlempar seperti layang-layang dengan tali yang putus, Dev melompat menuju Felix Qian di udara, diikuti oleh pukulan lain. Setiap kali dia meninju tubuh Felix Qian akan naik pada jarak tertentu, sampai tubuh Dev jatuh ketika dia berada lebih dari 20 meter dari tanah. Dan tubuh Felix Qian jatuh dengan kecepatan jatuh bebas, langsung menghasilkan lubang besar di tanah, dan topeng di wajahnya jatuh menjadi dua bagian. Di balik topeng, ada wajah yang sangat ganas, sangat menakutkan, seperti hantu, yang membuat Maria takut untuk berteriak. Felix Qian menyemburkan darah dari mulutnya dan ingin bangun, tapi dia tidak bisa bangun sama sekali. Dia menatap Dev dengan ngeri di matanya penuh dengan ketidakpercayaan. Dia menemukan bahwa kekuatan Dev tiba-tiba meningkat banyak, dan dia bahkan memiliki kekuatan untuk melawan. Tidak ada. Apakah ini kekuatan terbaikmu? Dev menatap Felix Qian dan berkata, Dev, kamu tidak bisa membunuhku, kalau tidak ayah angkatku tidak bisa membiarkanmu pergi, jika kamu membiarkanku pergi, aku bisa menyerahkan lembah Suanyu, dan aku bisa memberikan segalanya di lembah Suanyu kepadamu. Felix Qian mengertakkan gigi dan berkata, kamu benar-benar tidak tahu malu. Lembah Suanyu ini awalnya memang bukan milikmu. Bagaimana kamu bisa menyerahkannya? Selain itu, jika aku membunuhmu, bukankah lembah Suanyu tetap milikku? Dev mencibir.
Felix kian tertegun sejenak, dan wajahnya yang menakutkan menjadi semakin mengerikan. Jika kamu membunuhku, kamu adalah musuh seluruh desa Miao. Kenapa memang kalau menjadi musuh desa Miao? Kuharap mereka bisa datang kepadaku untuk membalas dendam. Kalau begitu, aku akan punya alasan untuk mendapatkan semua racun dari desa Miao. Berpikir bahwa racun itu juga dapat meningkatkan kultivasinya sendiri, Dev berharap orang-orang dari desa Miao akan datang lebih awal. Kamu, Felix kian sangat marah sehingga dia memuntahkan darah lagi, dan dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Dev menginjaknya dengan satu kaki, langsung menghancurkan kepala Felix kian. Melihat Dev membunuh Felix kian dengan begitu mudah, Zaheri dan yang lainnya semua terkejut. Berapa banyak dari kalian yang tidak bisa mati? Dev melirik Zaheri dan mereka bertanya. Beberapa orang semua menggelengkan kepala. Meskipun mereka semua terluka, mereka tidak fatal. Itu bagus, ikuti aku dan lihat, apa yang bagus. Dev melompat ke perahu kecil, dan beberapa orang lainnya membantu mereka bangun dan naik ke perahu. Melihat mayat zat beracun di permukaan air, beberapa kulit kepala orang mati rasa. Segera perahu tiba di sisi lain, dan yang lain di lembah Suanyu sudah berlutut, menunggu nasib mereka. Mereka menyaksikan Dev membunuh Felix kian dengan mata kepala sendiri. Siapa yang berani menolak, dan alasan mengapa mereka mendengarkan kata-kata Felix kian adalah karena itu hanya dikendalikan oleh cacing Gu, jadi itu tidak bisa dilakukan. Tuan Chen, saya juga berharap Anda dapat memaafkan mereka. Mereka ini juga bawahan Tuan Shen tua, tetapi mereka dikendalikan oleh Felix kian dengan serangga Gu. Itu adalah pilihan terakhir. Penatua pertama memohon pada Dev. Dev melirik orang-orang di lembah Suanyu, tiba-tiba mengulurkan tangannya dan melambai, dan sinar merah samar langsung menyelimuti mereka. Segera, semua ekspresi orang-orang ini menjadi menyakitkan, dan kemudian mereka mencekik leher mereka dengan mengerikan. Tuan Chen, Penatua pertama berpikir bahwa Dev akan membunuhnya. Tetapi sebelum kata-kata itu selesai, saya melihat orang-orang ini muntah satu persatu, dan kemudian semua cacing Gu dimuntahkan, dan kemudian melarikan diri. Bab 545 menghiburnya. Ketika tetua pertama melihat ini, dia menyadari bahwa Dev baru saja menyingkirkan cacing Gu untuk orang-orang ini di lembah Suanyu. Terima kasih Tuan Chen. Orang-orang di lembah Suanyu semua mendatangi Dev untuk berterima kasih padanya. Dev mengangguk, lalu berjalan ke aula kampangkalan lembah Suanyu, melihat pot tembikar di atas meja, mulut Dev sedikit terangkat, berjalan mendekat dan memasukkan tangannya. Cacing Gu menggigit tangan Dev, tetapi mereka semua segera mati. Jenis obat herbal apa yang ada di lembah Suanyu ini? Dev bertanya pada penatua pertama. Iya, kami masih memiliki beberapa pil juyuan dan beberapa bahan obat di lembah Suanyu, tetapi kebanyakan dari mereka diangkut oleh Felix kian, dan diperkirakan mereka diangkut ke desa Miao. Kata penatua pertama. Ikat hal-hal ini bersama-sama, dan tidak ada yang diizinkan untuk menyentuhnya, itu berguna untukku. Dev berkata kepada tetua pertama. Penatua pertama mengangguk lagi dan lagi, tidak berani bertanya lebih banyak. Sekarang apa yang dikatakan Dev, mereka melakukan apa yang harus mereka lakukan. Ketika Dev membawa Zaheri dan Maria kembali ke rumah Sen, hari sudah gelap, dan Natansu menyeret tubuhnya yang terluka parah kembali ke Kyoto dengan mobil. Perjalanan ke barat daya ini membuat Natansu merasa sangat dalam, dan dia takut akan emosinya di masa depan. Itu akan dia ubah. Ayah, kenapa kamu punya sesuatu untuk disembunyikan dariku? Begitu dia sampai di rumah, Maria berteriak pada Liam. Melihat Maria bertanya pada dirinya sendiri seperti ini, Liam sudah tahu tentang Suanyu Egu, jadi dia hanya bisa menghela nafas dan berkata, putriku, saya akan menjelaskannya kepada Anda setelah masalah selesai. Biarkan saya berbicara sedikit dengan Tuan Chen terlebih dahulu. Dev mengedipkan mata pada Zaheri, yang buru-buru menyeret Maria pergi. Tuan Chen, apakah Anda sudah membunuh Felix kian? Liam bertanya. Sudah mati, 4 tetua dan beberapa orang di lembah Suanyu, saya telah mengeluarkan cacing Gu dari tubuh mereka dan kembali mendapatkan kebebasan. Jika Anda masih ingin menjadi pemilik lembah Suanyu, Anda masih dapat mengeluarkan perintah. Dev berkata dengan ringan. Liam tersenyum pahit, saya bisa hidup paling lama 5 hari, saya harus menjadi pemilik lembah seperti apa, tetapi putri saya, apa yang akan dia lakukan setelah saya mati? Saya tahu bahwa Tuan Chen memiliki keberuntungan bunga persik yang kuat, tetapi Anda belum punya istri. Saya tidak tahu, putri saya, Anda.
Dev dengan cepat mengulurkan tangannya untuk menghentikan Liam melanjutkan, saya sudah punya pacar, dan Anda bisa tahu siapa yang disukai putri Anda. Liam menghela nafas tanpa daya, bagaimanapun, mereka tidak akan bersatu. Liam menggelengkan kepalanya, dan kemudian melanjutkan, Tuan Chen, saya harap Anda dapat tinggal selama beberapa hari lagi, saya ingin memberikan lembah Suanyu kepada putri saya harap Anda dapat membantunya. Tidak masalah, aku bisa membiarkan Zaheri tinggal sedikit lebih lama. Selain membantu Nona Sen, mereka berdua juga bisa meningkatkan hubungan mereka. Dev tertawa. Liam tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Keesokan harinya, Dev dan Zaheri menemani Liam dan Maria ke lembah Suanyu. Liam sangat bersemangat untuk kembali ke tempat yang dia bangun setelah beberapa tahun. Dev menggunakan ramuan obat dan bahan obat dari lembah Suanyu untuk memulai kultivasinya. Dia sekarang telah mencapai puncak pembangunan pondasi, dan dia hampir bisa menembus kerana ini dia. Liam sedang mengajar Maria, dan Zaheri juga membantu. 5 hari kemudian, Liam benar-benar meninggal, Maria memohon dengan getir pada Dev, dan ingin Dev menghidupkan kembali Liam. Di mata Maria, Dev adalah seorang yang abadi. Tapi Dev belum abadi. Bahkan jika dia abadi, sulit untuk memiliki kemampuan untuk mengubah takdir melawan langit. Waktu Liam telah habis, dan Dev tidak bisa menyelamatkannya. Setelah Liam dimakamkan, Dev meminta Zaheri untuk tinggal selama beberapa waktu untuk membantu Maria dan menghiburnya. Lagi pula, dia baru saja kehilangan ayahnya, dan dia sendiri akan kembali ke Hongcheng menggunakan pesawat. Bersambung.